Assalamualaikum, selamat dini hari kawan-kawan semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel tentang cara saya berbuat atau membuat sesuatu, yakni di channel cara saya. Kawan-kawan, sebagai manusia biasa, sebagai manusia, mungkin kita semua pengen atau ingin bisa mengendarai mobil. Walaupun kita tidak punya mobil, tapi kita pasti kepingin atau ingin bisa mengendarai mobil. Karena prinsipnya, kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu tidak ada ruginya. Mungkin akan sangat bahagia jika kita punya kemampuan yang serba bisa. Salah satunya bisa mengendarai mobil. Kawan-kawan, dalam episode ini atau dalam judul ini di channel ini, saya akan mencoba membuat video cara saya dalam belajar mobil. Memang sekarang terus terang saya bisa bawa mobil itu sudah lebih dari 25 tahun. Tapi walaupun dalam 25 tahun itu, pasti dulu saya pernah belajar. Karena belajar makanya saya bisa mengendarai mobil. Mungkin dalam mengendarai mobil, kalau menurut saya ada beberapa tahap atau beberapa bagian. Yaitu bagian pertama ya bagian hanya sampai bisa, yang kedua pengalaman, terus selanjutnya tahap mahir. Untuk tahap mahir kita harus banyak pengalaman atau jam terbang. Untuk sampai ke tahap pengalaman kita harus bisa mengendarai mobil tersebut. Bagaimana biar kita bisa mengendarai mobil? Ya kita harus belajar. Nah, di sini saya akan membuat dalam bagian ini di channel ini, saya akan membuat video tentang cara saya belajar membawa mobil waktu saya dulu. Bagaimana cara saya dalam belajar membawa mobil tersebut? Saksikan terus video-video di channel ini dalam bagian-bagian belajar mengemudi mobil sampai tahap bisa. Karena kita belajar hanya bisa sampai tahap bisa mengendarai. Untuk pengalaman dan sampai mahir itu ditentukan oleh pengalaman jam terbang. Untuk itu, mari kita mulai belajarnya. Kawan-kawan, sebelum kita lanjut, coba dulu di subscribe channel ini sebagai bahan atau membuat tambah semangat membuat video-video selanjutnya. Nah kawan-kawan, sebelum kita belajar atau mengendarai mobil, sebaiknya kita berkenalan dulu sama perangkat-perangkat yang ada di dalam mobil tersebut. Sekedar informasi, kita belajar di sini memakai mobil Suzuki EVV. Ini kita namakan dengan kabin kemudi, kawan-kawan.
Inilah wilayah kekuasaan seorang supir di dalam mobil. Nah, apa aja yang ada peralatan yang akan kita pakai dalam mengendarai mobil? Mari kita berkenalan dengan peralatan mobil tersebut satu persatu. Yang pertama adalah setir. Setir kawan-kawan. Ini setir. Setir fungsinya adalah untuk mengendalikan mobil atau membuat mobil belok kiri atau belok kanan. Kita mengendalikannya dengan kedua tangan kita, kawan-kawan, normal. Ini namanya setir. Selanjutnya di sini terdapat kunci dan lubang kunci. Fungsinya untuk menyalakan kendaraan yang akan kita kemudikan. Terus selanjutnya di sini adalah namanya tuas persneling. Di sini inilah peralatan kita dalam menambah kecepatan, merubah kecepatan atau mempermainkan kecepatan di dalam mobil. Ini namanya tuas persneling. Ini terdapat 6 percepatan. 1 sampai 5 itu untuk maju. 1 ke belah, satunya lagi untuk gigi mundur. Bagaimana cara mengendalikan ini, cara mengoperasikan ini? Untuk gigi 1, untuk mobil standar, mobil EPP seperti ini, atau mobil rata-rata, mobil bensin, mobil kecil itu rata-rata seperti ini. Letak tuas persnelingnya rata-rata seperti ini. Gigi 1 adalah dorong mentok ke kiri dan dorong ke kanan, ke depan. Ini adalah gigi 1. Kita tarik lurus ke belakang, ini adalah gigi 2. Kita dorong ke netral, ini namanya netral. Kita lepas dan kita dorong seperti ini udah gigi 3. Kita tarik lurus ke belakang, ini sudah gigi 4. Kita dorong lagi ke netral. Kita tarik ke arah kita sampai mentok. Kita dorong ke depan 1. Ini sudah gigi 5. Kita tarik lagi ke belakang. Kita tarik ke arah kita, tarik ke belakang. Ini gigi mundur, kawan-kawan. Nah, inilah namanya handle persneling. Di sampingnya ini adalah rem tangan, tuas atau tuas rem tangan kalau kata orang. Ini fungsinya untuk mengerem mobil pakai tangan atau digunakan di saat mobil sedang parkir. Selanjutnya kita masuk ke indikator. Ini yang sebelah sini adalah indikator menunjukkan ampere atau suhu mesin kendaraan kita. Ini posisi mobil berhenti dan mobil keadaan mati mesin. Makanya dia ke arah bawah atau ke C. Ini normalnya di tengah-tengah seperti ini kalau saya nyalakan. Nah, ini kalau kita nyalain kontak normalnya di tengah-tengah. Kita turunkan lagi, dia turun. Dan jika dia mau arah jarumnya itu mengarah ke atas, ke merah atau ke huruf H tersebut, itu menandakan mesin mobil kita itu panas, kawan-kawan. Artinya ada bermasalah dengan sistem pendingin ataupun radiator. Nah, kita pindah ke sebelah kanan. Ini adalah indikator BBM. Itu F dan E. Kalau F berarti full. Ini kondisinya berarti kurang dari setengah BBM. Nah, kita ke sini. Ini adalah speedometer namanya, kawan-kawan. Speedometer menunjukkan 0 sampai 180. Ini menunjukkan kalau gigi 0 berarti kita lagi berhenti. Kalau dia jarum yang kuning menunjukkan ke angka 20, artinya kecepatan kita 20 km per jam. Jika jarum kuning di angka 40, artinya kita 40 km per jam, kawan-kawan.
begitu seterusnya ke 60, 80, 100 sampai 180 yang tertera. Nah, di sini ada angka lagi, kalau kita nyalakan ada angka 327094. Itu artinya mobil ini dari baru sampai sekarang sudah berjalan 328.094 km. Begitulah jauhnya perjalanan yang sudah dilalui mobil ini semenjak dia diproduksi, kawan-kawan. Selanjutnya kalau kita nyalakan ada indikator, nih namanya indikator oli, tekanan oli di dalam mesin. Kalau posisi kontak kita on, mesin masih mati, ini harus menyala. Tapi nanti jika mobil kita nyalakan, dia harus mati. Kalau dalam posisi mesin menyala dan dia hidup, artinya mobil sedang bermasalah. Kita pindah ke sini, ada 3 indikator, yakni salah kawan. Ini mesin. Jika mesin ini menyala saat mesin nyala, artinya mesin kita bermasalah. Pindah ke sini, ini indikator baterai dan oli. Oli ini kan bukan yang di sana tadi. Ini pun jika dalam keadaan mobil menyala, ini harus mati. Yang gambar baterai, aki ya sama yang gambar oli. Kalau yang satu lagi itu indikator rem tangan, kawan-kawan. Nah, jika dalam posisi mobil menyala, indikator aki dan indikator oli menyala, artinya mobil kita ada masalah, kawan-kawan. Itu indikator untuk ini. Kalau mobil kondisi menyala, itu akan mati semua. Kita coba menyalakan. Nah, mati semua. Ini juga mati, kawan-kawan. Berarti mobil ini normal. Dan ini untuk mematikan indikator rem tangan. Rem tangan ini kita turunkan ke bawah. Kalau kita kita turunkan ke bawah, berarti itu kan mati. Nah, seperti ini. Artinya mobil ini dalam keadaan normal. Itu kira-kira untuk ruangan indikator yang ada di depan kita. Selanjutnya di sebelah kanan ini, setir sebelah kanan ada tuas untuk lampu-lampu dan tuas untuk lampu-lampu, yakni diantaranya kalau kita dorong ke depan akan menyala lampu sen ke kanan. Kalau kita tarik ke belakang, dia akan menyalakan lampu sen ke kanan. Kalau ke depan, dia lampu sen ke kiri. Gitu, kawan-kawan. Nah, ini ada perputaran. Kalau kita putar sekali, nih lampu kota menyala atau lampu seri menyala. Kita putar sekali lagi, lampu besar menyala. Lampu besar itu yang ada 2 besar-besar depan itu, kawan-kawan. Nah, ini kan posisi di atas. Kalau kita dorong sekali ke bawah, nah, tarik bawah. Kalau kita, ini namanya lampu pendek. Ini lampu panjang, lampu jauh, kawan-kawan. Nah, ini fungsi dari tuas yang sebelah kanan. Kita pindah ke tuas yang sebelah kiri. Ini untuk menggerakkan wiper atau penghapus kaca. Jika ini kita tarik ke belakang satu, maka penghapus kaca akan bergerak. Nah, kalau kita dorong ke depan, dia berhenti. Ini ada 2 percepatan. Yang sedang kita tarik lagi ke belakang, dia untuk percepat. Nah, itu fungsi dari tuas yang sebelah kiri. Kalau kita ini tarik ke atas, ini seperti ini akan mengeluarkan air yang ada untuk mencuci kaca, gitu kan, kawan. Selanjutnya kita berpindah ke arah pedal. Ada 3 buah pedal. Yang sebelah kiri namanya pedal kopling. Yang tengah namanya pedal rem. Paling kanan namanya pedal buat ngegas. Apa fungsi dari ketiga pedal ini? Pedal kopling adalah fungsinya untuk
kita jika mau menukar atau mengganti percepatan dari 1, 2, 3, atau dari berhenti kita mau berjalan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, atau kita mau mundur. Kita harus menginjak pedal kopling sampai mentok ke dalam. Baru kita memainkan portioneling. Untuk pedal portioneling kita gunakan kaki kiri. Ini untuk mobil manual. Ada lagi untuk mobil matic, itu beda lagi nanti cara belajarnya. Tapi rata-rata kita masih pakai mobil manual, kawan-kawan. Nah, ini tugasnya kaki kiri. Untuk pedal rem tugasnya kaki kanan dan gas, otomatis kaki kanan duanya. Jika kita ngerem nggak mungkin ngegas. Kalau kita ngegas nggak mungkin ngerem, nggak mungkin dua-duanya jalan gini, ngegas sama ngerem nggak mungkin. Nah, ini yakni kayak spion untuk melihat ke belakang, spion kiri untuk melihat ke belakang, dan spion kanan juga untuk melihat ke belakang. Nah, kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu tahap perkenalan kita tentang apa saja yang ada di dalam kabin kemudi mobil sebelum kita tahap belajar. Selanjutnya di video berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menggerakkan mobil dan menghentikan mobil dari berhenti. Untuk itu saksikan terus video-video di channel ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau belajar harus dinampingi oleh yang profesional. Sebelum Anda belajar mobil, harap semoga video ini berguna untuk belajar secara teori dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.